Lagi capek sama hidup, ngerasa semuanya salah dan dunia kayak gak adil. Tapi ada satu anime yang bisa bantu kamu lebih tenang. Judulnya Barakamon. Dan jujur sih, ini bisa jadi titik balik hidup kamu kalau kamu nonton sampai habis. Jadi ceritanya begini, ada seorang kaligrafer muda, Sesuhanda namanya. Orangnya perfeksionis banget, tapi gampang emosi. Sampai suatu hari, dia ngamuk di pameran seni gara-gara kaligrafinya dikritik. Saking emosinya, dia hajar tuh juri yang kasih kritik. Hasilnya, dibuang deh dia ke pulau terpencil buat merenung. Nah, dari sinilah petualangan Barakamon dimulai. Sesuu yang awalnya sombong dan ngerasa paling benar, harus hidup di desa terpencil yang isinya orang-orang unik dan anak-anak kecil yang super usil. Ini kayak anak kota yang pertama kali disuruh tinggal di kampung. Kaget, bingung, tapi lama-lama mulai belajar banyak hal. Nah, yang bikin anime ini beda adalah cara dia ngajarin kita soal hidup. Sesuu yang awalnya selalu marah karena kegagalan akhirnya dia sadar. Hidup tuh bukan soal kesempurnaan, tapi soal menikmati proses. Ada satu momen yang menurut gue paling dalam. Sesuu mulai sadar bahwa seni yang dia buat selama ini terlalu kaku, gak punya jiwa. Dia sibuk ngejar kesempurnaan, sampai-sampai dia lupa bahwa seni itu soal perasaan, bukan sekedar teknik. Ini sama kayak kita dalam hidup. Kadang ya, kita terlalu sibuk ngejar kesuksesan, sampai-sampai lupa deh buat menikmati perjalanannya. Alkitab sendiri mengajarkan kita untuk tidak mengandalkan diri sendiri secara berlebihan, tetapi berserah kepada Tuhan. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 tertulis, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Anime ini menggambarkan itu banget. Ada waktu kita jatuh, ada waktu kita belajar, dan ada waktu kita untuk bangkit. Dan bicara soal bangkit, Sesuu nggak akan bisa berkembang kalau bukan karena orang-orang desa yang kocak tapi berhati hangat. Dari sekian banyak karakter di desa itu, yang paling mencuri perhatian jelas Naru. Bocah kecil yang energinya kayak 10.000 volt ini awalnya cuma bikin Sesuu pusing. Tapi lama-lama Sesuu sadar bahwa si bocah ini justru ngajarin dia makna kebahagiaan yang sederhana. Kita seringkali menganggap kebahagiaan itu sesuatu yang rumit. Harus sukses dulu, harus kaya dulu, harus dapat validasi orang lain dulu. Tapi buat Naru, bahagia itu simple. Lari-lari di sawah, ketawa sama teman, atau bahkan sekedar gangguin Sesuu tiap hari. Yesus juga pernah bilang dalam Matius 18 ayat 3, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Maksudnya, bukan kita harus balik jadi bocah, tapi belajar punya hati yang tulus, gak gampang marah, dan selalu bisa melihat kebaikan dalam hidup. Pertama, hidup itu bukan soal menang atau kalah, tapi tentang berkembang. Sesuu awalnya pengen diakui orang, tapi dia lupa bahwa nilai sejati seni dan hidup itu ada dalam prosesnya. Sama kayak kita, Tuhan gak lihat kita dari seberapa suksesnya kita, tapi seberapa kita mau bertumbuh dan jadi pribadi yang lebih baik. 2. Kebahagiaan itu sederhana. Kita sering ribet sendiri ngejar sesuatu yang kita pikir bikin bahagia. Padahal Tuhan udah kasih kebahagiaan itu di sekitar kita. Tinggal kita sadari atau enggak. 3. Belajar rendah hati. Sesuu yang awalnya arogan akhirnya sadar bahwa kritik bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangun. Kadang kita juga suka gampang tersinggung. Padahal justru lewat kritik kita bisa belajar jadi lebih baik. Dari segi cerita, sederhana tapi dalam, bikin ketawa sekaligus merenung. Nilai 9 dari 10. Segi karakter, setiap karakter unik dan terasa hidup, terutama si bocah Naru. 9 dari 10. Dari sisi pesan moral, banyak banget pelajaran soal hidup yang bisa diambil. 10 dari 10. Segi animasi dan visual, warna-warna cerah dan pemandangan desa yang adem banget. 8 dari 10. Dan overall, anime yang wajib ditonton kalau kamu butuh ketenangan dan inspirasi hidup.
9 dari 10. Gimana menurut kalian? Pernah nggak ngalamin momen kayak Sesu yang harus belajar nerima kenyataan hidup? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang butuh inspirasi. Ingat, bahagia itu sederhana dan Tuhan selalu kasih alasan buat bersyukur. Tuhan berkati.